Agak gelap ya. Banyak pohon juga ya. Banyak juga. Karena intinya ada energi dari jejak-jejak leluhur kita memang yang hidup di masanya dan di masa ini pun Ana masih merasakan di sini sangat kuat, sangat kencang dan tradisi yang diturunkan oleh para leluhur kini sudah digeser oleh modernisasi. Ritual budaya dianggap tabu, bahkan terkesan menyesatkan. Apa sesungguhnya yang diwariskan para leluhur untuk kita? Kali ini, tim Jejak Leluhur berada di Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten seluas lebih dari 350 hektar ini adalah bagian penting dari sejarah Tatar Sunda di Jawa Barat. Di usia 339 tahun, berbagai budaya dan tradisi masih terjaga dengan baik di Cianjur. Seperti helatan budaya yang satu ini. ya pemirsa, Ana berada di Cianjur, sedang berjalan-jalan untuk mengikuti festival Cianjur Jago. Dan sekarang kita mau lihat pawai, ciri khas dari kota Cianjur. Salah satu yang menarik dari helaran budaya ini adalah tradisi kuda kosong. Banyak mitos yang beredar tentang tradisi ini. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kuda kosong ditunggangi oleh sosok leluhur Cianjur. Karena dulu kuda kosong itu simbol daripada Cianjur itu mendapatkan satu anugerah. Menurut sih katanya mah ada yang nunggangin di kuda kosongnya itu. Gak tahu katanya mah banyak yang bilang itu leluhur, tapi menurut saya mah bukan leluhur. Pro dan kontra mengenai tradisi kuda kosong inilah yang membuat kesenian khas Cianjur ini sempat menghilang beberapa tahun. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tradisi kuda kosong, Ana Cike menemui Pak Dadang, salah satu tokoh kesenian Cianjur. Bapak, Ana tadi udah sedikit mengikuti nih pawainya meskipun tadi agak ketinggalan sih ya Pak ya, karena udah mau terakhir sih Ana di situ. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan kesenian kuda kosong itu? Ini helaran kuda kosong ini adalah banyak muatan ya. Pertama muatan historis. Ini menunjukkan bahwa Cianjur tidak pernah dijajah oleh Mataram. Dan salah satu kenang-kenangannya adalah kuda dari Raja Mataram, kemudian keris dari Raja Mataram, dan kemudian pohon samparantu. Jadi ada filosofinya nggak Pak? Ada, itu mungkin sebagai otokritik juga ya. Karena kuda itu adalah sosok tunggangan, artinya ini bisa ditafsirkan sebagai kedudukan. Sehingga siapapun yang jadi bupati di Cianjur, itu harus paham betul dengan esensi kuda kosong. Nah, di situ ada kuda itu sebagai kedudukan, kenapa dikosongkan? Itu sebagai pertanyaan. Siapkah jadi pemimpin di Cianjur? Karena di belakang itu ada polisi, ada tentara, ada tukang delman, ada pedagang, ada petani, ada pelajar dan sebagainya kan gitu. Karena Tradisi kuda kosong ternyata memiliki nilai sejarah penting bagi kota Cianjur. Lalu apa yang menyebabkan kesenian ini sempat dilarang? Mungkin ini ada aspek aspek mistis yang dinilai, bukan aspek historis. Kalau aspek mistis itu kita kembalikan kepada masing-masing keyakinan.
BP Kuda Kosong, kebetulan saya sebagai pupuh BP Kuda Kosong, itu tidak banyak untuk berbicara tentang aspek mistiknya, tapi aspek filosofisnya, aspek historis, dan aspek pedagogis. Dan sebenarnya kita juga untuk mengenang dan melestarikan adat budaya. Betul, ya Pak ya. Jadi kearifan budaya lokal, Mbak. Iya. Ada ketentuan khusus dalam memilih kuda kosong. Kuda harus memiliki tinggi lebih dari 170 cm. Hal itu dimaksudkan agar kuda yang digunakan memiliki ciri yang sama dengan kuda pada masa itu. Tidak hanya itu, sebelum gelaran dimulai, kuda kosong akan dimandikan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesegaran kuda selama pawai berlangsung. Ada satu kejadian menarik ketika pawai kuda kosong ini berlangsung. Tiba-tiba kuda mengamuk dan tak terkendali. Tadi Ana sempat lihat nih, kudanya itu sempat berbelok, sempat seperti oleng. Itu kenapa? Apa karena faktor ramai atau kecapean atau kenapa menurut Bapak yang memang sudah tahu dan ahlinya mungkin ya dengan kuda kosong tersebut? Kemungkinan, Pak. Iya. Kemungkinan pertama karena cuaca panas. Kemudian kemungkinan kedua karena kuda itu biasanya kan kuda di area pacu. Jadi dia bisa lari dengan kencang, tiba-tiba sekarang larinya sedikit-sedikit. Kemudian di kiri kanannya itu karena dia tidak pakai kacamata kudanya, jadi apapun bisa dilihat. Kiri kanan banyak orang mungkin saja dia juga shock gitu ya. Jadi intinya stres mungkin ya, stres shock karena keramaian, tidak berada di tempat seperti biasanya dan tidak memakai kacamata juga. Tapi memang setiap tahun kudanya bisa seperti itu Pak, atau selalu ada yang lancar meskipun kuda tersebut dalam keramaian? Bapak, Ana haturkan terima kasih, dari tim Jejak Leluhur juga haturkan terima kasih. Semoga adat budidaya di Cianjur ataupun di seluruh Indonesia bisa tetap dilestarikan dan dibudidayakan ya Pak ya. Terima kasih. Hatur nuhun ya Pak ya, hatur nuhun ya. Sejak zaman dulu, kuda memiliki nilai tersendiri di mata para leluhur. Selain sebagai alat transportasi, kuda pun menjadi bagian penting ketika peperangan dan mempunyai peranan penting di dalam sejarah para leluhur. Di Jawa Barat ada sebuah kesenian yang hampir serupa dengan tradisi kuda kosong, yakni kesenian kuda renggong. Kesenian yang berasal dari Sumedang ini biasanya digunakan untuk arak-arakan seorang anak laki-laki yang baru melalui proses khitanan. Selain dikenakan aksesoris yang indah, kuda renggong pun telah dilatih untuk berjalan mengikuti irama musik pengiring. Sebagian masyarakat meyakini bahwa ada ritual mistis di dalam kesenian kuda renggong. Menurut sebagian orang, kata Cianjur memiliki arti banyak air. Hal tersebut bisa kita lihat dari kualitas beras yang baik hingga lingkungan sekitar Cianjur yang hijau dan segar. Tim Jejak Leluhur pun menemui salah satu tokoh pegiat kebudayaan Kota Cianjur. Dengan Akang siapa ini? Wiwit. Kan Cianjur itu lumayan terkenal banyak kebudayaan ya Kang ya. Selain pawai kuda kosong, kebudayaan apa lagi sih yang disakralkan atau tempat-tempat keramat yang disakralkan ada nggak Kang di sini? Ya, yang namanya Cianjur adalah salah satu kota tua atau kabupaten tua di Jawa Barat
Ya tentunya ada tempat hal yang dianggap itu menjadi sebuah tempat sakral, atau yang dikeramatkan masyarakat. Ya seperti misalkan di sini ada Panggoyangan Badak, ada Gunung Padang, terus ada air terjun, mata air, ada juga Cikundul dan yang lainnya. Nah sebentar, Ana penasaran dengan air terjun, mata air yang dikeramatkan di Kota Cianjur. Ya. Boleh antar Ana nggak kan ke situ? Oh boleh. Boleh ya. Mungkin kita mau kemana? Itu salah satunya di Hulu Cikundul, itu ada di kaki Gunung Gede. Nah mungkin tapi tidak hari ini ya, mungkin dengan waktu yang lain kita bisa ke sana. Ya.